Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat meskipun belajar masih di rumah saja. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subbab yang terakhir pada bab yang pertama ini, yaitu mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Sama seperti pembelajaran sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita review dulu materi yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Baiklah, pada video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti penting keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di situ kita membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di situ pula juga dibahas mengenai landasan hukum dari Bhinneka Tunggal Ika. Di situ ada dua landasan, yaitu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pada batang tubuh atau pada pasal-pasalnya. Untuk penjelasan selengkapnya, kalian bisa cek di video yang sebelumnya ini. Baik, kita langsung saja memulai materinya. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan juga antara golongan. Di sini kita bahas dulu perilaku toleransi dalam keberagaman agama. Setiap orang Indonesia pasti memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing atau dengan agamanya masing-masing. Karena Indonesia itu sendiri adalah negara yang religius, artinya mengakui adanya Tuhan. Nah, di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Sejak kecil kita sudah diajarkan untuk menganut salah satu agama yang kita percaya dan kita yakini sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing pastinya. Adanya perbedaan ini bukanlah menjadi salah satu penghalang untuk membangun suatu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena di setiap agama pun tidak dibenarkan bahwa kita memaksakan orang lain untuk menganut agama yang sesuai dengan kita atau sama dengan kita. Nah, dengan adanya itu, maka perlu adanya sikap yang dinamakan dengan sikap toleransi atau saling menghargai. Nah, itu dapat dilakukan atau dapat diwujudkan dengan beberapa perilaku berikut ini. Yang pertama, dengan menghormati serta menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Yang kedua, dengan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran kita atau menganut agama yang sama dengan kita. Yang ketiga, dengan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan sikap toleransi dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah, serta tidak mencela serta merendahkan agama orang lain. Nah, perilaku ini bisa kita amalkan mulai dari lingkungan yang paling kecil hingga lingkungan yang paling besar. Jadi bisa mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga secara umum berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, ada perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman suku dan juga rasnya. Ya, sama seperti agama tadi, keberagaman agama tadi, bahwa keberagaman suku dan ras itu tidak dijadikan sebagai penghalang untuk mewujudkan suatu persatuan dan juga kesatuan. Kita sebagai masyarakat atau penduduk bangsa Indonesia diharapkan memiliki sikap yang tidak egois dan mau
lebih membuka diri terhadap perbedaan dan juga pendapat orang lain atau pandangan orang lain. Jadi tidak diperkenankan kita untuk memandang orang lain itu berdasarkan bahasanya apa, sukunya dari mana, rasnya apa, warna kulitnya apa. Karena pada hakikatnya setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama. Bahkan di depan hukum pun setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Jadi penting untuk kita semua agar bersikap adil tanpa saling membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial dan budaya. Beragamnya kebudayaan bangsa Indonesia itu menjadi suatu kelebihan bagi bangsa Indonesia atau kekayaan yang dimiliki dan juga menjadi ciri khas yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Sehingga ini dapat menjadikan acuan untuk meningkatkan rasa semangat persatuan dan juga kesatuan. Terdapat beberapa perilaku yang dapat diwujudkan untuk menjaga keberagaman ini. Yang pertama dengan cara mencari tahu dan memahami budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, berusaha untuk belajar atau perlu juga untuk menguasai salah satu atau beberapa budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, selalu bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, serta memilah budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia itu apakah pantas atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Nah, pembahasan mengenai perilaku toleransi itu merupakan materi atau subbab materi yang terakhir pada bab pertama ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran atau video materi ini, kita ulas kembali atau kita review kembali materi yang sudah kita bahas mulai dari subbab yang pertama hingga subbab yang terakhir ini. Pada subbab yang pertama dulu, kita sudah membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Di situ dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong atau faktor-faktor yang mendukung keberagaman masyarakat Indonesia, mulai dari keberagaman keadaan geografis, pengaruh budaya asing, serta kondisi iklim. Serta dijelaskan pula mengenai macam-macam keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Pada subbab yang kedua atau pada materi yang kedua di video yang kedua kemarin sudah dibahas mengenai istilah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Disebutkan pula mengenai landasan hukum dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri serta arti penting keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan pada subbab materi yang terakhir ini sudah kita membahas mengenai perilaku toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kalian bisa mengecek beberapa materi atau penjelasan materi mulai dari subbab yang pertama hingga subbab yang terakhir ini. Untuk subbab yang pertama bisa ngecek di video yang ini. Dan untuk subbab yang kedua atau materi yang kedua kalian bisa mengecek di video yang ini. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan atau yang sudah saya jelaskan pada bab yang pertama ini semoga dapat diterima dengan baik. Bu Pinky mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.